Oke guys, balik lagi sama gue Arvin Santoso di Sneakers Review. Ya, review sneakers kali ini sedikit berbeda ya, karena ini juga sebagai pembuka lagi sneakers review yang sudah lama tidak gue lakukan. Ini perdana lagi gue lakuin, khususnya di tahun 2022 gitu ya, karena gue sempat vakum lama dan baru memulai lagi karena gue baru aktif lagi nih mengoleksi beberapa sneakers. Yang pastinya gue udah nggak kayak dulu ya, yang ada baru apa-apa dibeli langsung dibeli, nggak kayak gitu. Gue beli sneakers sekarang udah lebih ke keperuntukannya dan kebutuhannya. Jika memang tidak ada keperuntukan atau kebutuhannya, mungkin gue tidak akan membeli, atau gue udah nggak kena hype lagi lah, ibarat kata seperti itu. Jadi ini dia sneakers review perdana di tahun 2022 dan sekaligus pembuka sneakers review kembali setelah 2 lama vakum. Nah, kalian tuh pernah nggak sih guys memiliki keinginan atau memiliki impian untuk memiliki sepatu dengan harga yang affordable, kualitinya bagus, ya kan? Dan sepatu yang mengubah game dari sepatu atau dari fashion bahkan yang semestinya gitu ya, yaitu adalah dari genre fashion yang formal, fashion yang untuk acara resmi lah gitu ya, untuk occasionnya itu formal occasion. Kalau kalian ada kepikiran hal seperti itu atau hal yang serupa, ini adalah video yang cocok untuk kalian para lelaki. Tapi buat temen-temen yang perempuan jangan khawatir, tonton aja nggak apa-apa, karena di akhir video ini gue ada sedikit rahasia nih untuk kalian ketahui ya. Kira-kira apa sih yang bisa dinilai dari lelaki yang menggunakan sepatu ini gitu ya. Jadi kalian tungguin aja, kalian pantengin, karena ini bisa dibilang no debat. Mudah-mudahan bener ya ini yang gue akan omongin ke kalian lah, itu ya gitu. Jadi buat cewek-cewek stay tune aja, sekalian terus nonton aja sembari melihat betapa worth to buy-nya sepatu ini dan betapa sepatu ini bisa merubah game yang sudah lama ada di dunia fashion gitu ya. Langsung aja kita ke sepatunya, yaitu adalah Skechers. Ini namanya apa nih? Skechers Classic Fit ya. Nah, Skechers Classic Fit. Nah, ini kalian kalau udah lihat closer look-nya ya, ini kalian akan tahu bahwa ini sepatu nih adalah sepatu yang diciptakan untuk formal occasion, tetapi entah kenapa bahasa desainnya itu seakan-akan mengatakan kepada kita bahwa sepatu ini bisa hybrid atau bisa dua keperuntukan lah gitu ya, bisa untuk formal maupun casual occasion gitu. Dan kenapa? Gue sebenarnya terus terang, gue pribadi pun gak tahu cuy kenapa. Ini bener-bener bahasa desainnya yang ngomong langsung ke gue, hey, pakai gue ketika lu main maupun pakai gue ketika lu kerja gitu. Dan ini kan terlihat seperti kita memiliki tali sepatu di sini. Tetapi kalau kalian lihat nih ya, tali sepatunya tuh seperti di ul-ul gitu, terus diikat mati, ditetepin di satu tempat aja gitu. Jadi nggak nggak diikat dengan semestinya ya. Lu tahu nggak sih ikatan butterfly gitu kan, yang angka 8, nggak seperti itu. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa tali di sepatu ini hanyalah hiasan, dan literally hiasan gitu. Gue udah pernah ngomong ke kalian ya, dulu setiap gue ngebahas soal Adidas Prime Knit itu, gue selalu bahas ya ke kalian, gue selalu ngomong ke kalian bahwa ini ya talinya nih cuman sekedar hiasan sebenarnya, nggak terlalu ngefek gitu loh. Dan di sepatu ini bener-bener diaplikasikan tali itu hanya sebagai hiasan biar terlihat lebih sepatu, tapi sebenarnya ini tidak memiliki efek apa-apa. Meskipun tali ini dicopot pun itu nggak akan berpengaruh kepada size-nya, tapi akan pastinya berpengaruh kepada tampilan. Jadi suka-suka kalian, dan ini pun bisa kalian bikin menjadi tali yang seperti biasa, tapi sekali lagi tidak akan merubah kekencangan daripada ikatan lidah sepatu yang di luar ini, yang akan mencengkram lingkar kaki lu. Jadi tidak akan berpengaruh. Jadi ya up to you lah, bisa lu dandanin mau gimana pun, dan lu bisa ganti talinya ini dengan tali yang mungkin warna lain yang mungkin masih matching di sini, no problem, silahkan aja.
Nah, lalu sepatu ini ya, menurut gua sih ya, menurut gua memiliki kesan yang sangat-sangat elegan. Kenapa? Karena di sepatu ini itu bener-bener ya, kalau kalian melihat seperti ini saja, nih seperti ini saja, itu kalian nggak akan nyangka bahwa material yang digunakan memang material yang tidak semestinya digunakan di sepatu pantofel atau sepatu formal, ya. Kenapa? Ketika ini sayangnya lu nggak bisa megang sepatu ini ya. Kalau kalian ingin megang, silahkan kunjungi toko Skechers terdekat ya, gitu. Karena kalian tidak bisa megang secara langsung di sini. Tapi gue jelasin aja sebisa gua. Karena ketika kalian pegang, awal ya, untuk awal kalian angkatlah, misalnya ini ada di showcase atau di etalase toko gitu ya. Kalian angkat gitu, itu yang terasa pertama kali itu adalah enteng. Luar biasa ya, entengnya luar biasa teman-teman. Nah, kenapa gua highlight atau gua garis bawahi entengnya dulu ya terlebih dahulu? Pertama, itu hal yang pertama kali pasti yang akan kalian rasakan untuk pertama kalinya ketika kalian mengambil sepatu ini dari etalase. Dan yang kedua adalah sepatu pantofel itu terkenal dengan bawahnya yang biasanya itu bukan karet. Ini kan karet ya, rubber. Itu adalah umumnya sepatu pantofel. Tetapi sepatu ini bawahnya itu karet. Karetnya itu seperti karet-karet sendal yang lu tahu, sendal Adidas yang slip gitu kan, yang bahasa ini apa ya, bahasanya apa ya, ya pokoknya sendal kayak gitulah ya. Sendal kayak gitu ya, kalian tahu lah ya. Nah, itu seperti itu, tapi ditutup, dikemas ya, atasnya itu dengan apa namanya, badan atau structure seperti sepatu yang siap dipakai formal atau kerja gitu ya. Dan ini tuh udah menggunakan air-cooled memory foam, yang dimana sepatu ini akan menyesuaikan bentuk kaki lo atau structure daripada kaki lo sendiri, yang membuat penggunanya ya semakin lama semakin dia pakai ya, semakin lama dia pakai itu akan semakin enak klaimnya. Dan gue sudah membuktikan hal itu karena gue sudah memiliki previous produk dari Skechers yang menggunakan teknologi yang sama, yaitu adalah air-cooled memory foam gitu. Nah, air-cooled memory foam-nya itu ada di insole-nya dia ya, di sini di insole-nya dia. Kalau kalian bisa lihat tuh di insole-nya dia, dan itu sangat-sangat, menurut gue sangat-sangat berhasil dan enak, yang membuat gue move on dari Nike, Adidas ke sini. Jujur aja, ke Skechers gitu ya. Karena seenak itu boy, dan lu harus coba sih gitu. Dan gue suka banget sama dia punya lidah sepatu di sini, itu dia sangat-sangat tebal dan juga enak dipakai maupun lu menggunakan kaos kaki yang tidak tebal sekalipun gitu. Kebetulan tadi gue cobanya menggunakan kaos kaki yang tipis karena gue sedang menggunakan kaos kaki tipis, karena gue sedang menggunakan Air Jordan 1, yang dimana Air Jordan 1 gue itu selalu true to size, sehingga tidak nyaman ketika gue menggunakan kaos kaki yang lumayan tebal gitu. Jadi ini tidak menggunakan kaos kaki tebal pun itu akan tetap enak-enak aja, tidak seperti beberapa produk sepatu lainnya yang memiliki lidah sepatu yang kurang suportif untuk kulit-kulit sensitif, jadi mengharuskan atau mewajibkan kita untuk menggunakan kaos kaki yang lumayan tebal itu ya. Nah, jadi kalau di sepatu ini aman-aman aja ya, dan sepatu ini pun lentur dan tidak kaku otomatis karena dia dari lacesnya aja atau dari si tali sepatunya aja ini hanya hiasan, sehingga kalian bisa memahami bahwa sepatu ini sangat stretch atau sangat stretchy ya, sangat lentur, sangat enak gitu dipakai ya. Jadi tidak seperti sepatu pantofel pada umumnya, sekali lagi, yang gerah, yang panas, yang kaku. Ini sangat-sangat merubah game daripada sepatu pantofel itu sendiri gitu ya. Untuk detail sih ya otomatis kita nggak bisa berbangga-bangga ya gitu, karena ini bukan designer brand, bukan sepatu yang buat lu apa namanya para fashion entusias kali ya gitu. Tapi ini sepatu untuk lu yang males dan lu pengennya kerja keras aja udah gitu loh. Yang penting lu sesuai standarisasi kantor lu ataupun acara yang sedang lu hadiri. Udah sesimpel itu. Jadi ini sepatu bener-bener sepatu yang
akan menemani lu mencari pundi-pundi rupiah, guys. Dan ini size-nya true to size ya, teman-teman. Kalau kalian ada yang suka pakai kaos kaki yang agak tebel, ya naikin aja setengah gitu ya. Dan ya mungkin segitu ya, teman-teman, untuk review sepatunya. Dan saatnya untuk gua memenuhi janji gua untuk mengatakan rahasia daripada cowok-cowok yang punya sepatu itu Skechers nih, buat para wanita ya. Ya, gini loh. Memang ini tidak mutlak ya, untuk teman-teman yang wanita atau perempuan di luar sana, ini tidak mutlak. Tapi ini nyaris pada umumnya lah gitu, pada umumnya ya. Kata-katanya itu pada umumnya gitu. Ya, nyaris kebanyakan yang menggunakan Skechers itu memiliki personality yang oke ya. Nih, gue cerita nih. Gue itu dulu nggak pernah pakai Skechers. Dulu tuh gue nggak pernah pakai Skechers karena pola pikir gue saat itu dan behavior gue sebagai buyers itu adalah gue pengen terlihat trendy, gue pengen terlihat keren, gue pengen gengsinya dapet gitu loh. Makanya terus gue beli sepatu-sepatu seperti Adidas, Nike ya kan, dan banyak lah yang memang mungkin saat itu sedang hype gitu ya. Dan ketika gue sudah beranjak dewasa, udah alhamdulillah sudah mapan secara finansial maupun secara apa-apanya ya gitu, kok gue mulai males dengan produk-produk yang biasa gue beli ketika gue muda, yang ketika saat itu gue masih childishnya gitu. Tapi ketika sekarang ini gue udah settle semuanya, gue bahkan udah tinggal sendiri, dan gue sudah berpikiran sangat lebih dewasa daripada sebelumnya, alhamdulillah, itu gue mulai mencari produk-produk seperti Skechers gitu, yang value-nya tinggi ya kan, high value, tapi juga affordable untuk price-nya ya. Seperti ini tuh dibanderol di harga 1 komaan doang, 1 koma kecil, dan itu sangat jauh tentunya dengan price list-nya yang ditawarkan oleh produk-produk dari Nike maupun Adidas ya. Setidaknya dua produk itu adalah dua produk yang menemani masa kecil dan remaja gua gitu, sehingga gua share lah hal ini ke teman-teman gua. Dan gua lihat nih, dari 50% teman gua yang menurut gua sudah dewasa, sudah sangat-sangat bijaksana dalam mengatasi sesuatu, dalam menyikapi sesuatu, itu mereka juga menggunakan Skechers. Dan mereka bilang ke gue kayak gini, iya Vin, dulu gue sempat pakai Nike ini, Adidas ini, tapi ketika gue udah dewasa gitu, gue berpikir gue pengen produk-produk yang seperti Skechers ya. Jadi ini bukannya menjatuhkan Adidas maupun Nike, mereka semua memiliki pasarnya masing-masing. Gue pun sampai sekarang masih menggunakannya, tapi tidak untuk gue pamer-pamerin, gue pajang-pajangin, gue bawa ke mall, bukan untuk itu, tapi sekedar untuk ya gue suka Jordan, gue tetap koleksi Jordan gitu kan ya, gue tetap respect lah dengan brand Jordan kan, seperti itu gitu ya. Kalau untuk Adidas terus terang aja gue sampai sekarang pun udah nggak beli lagi lah ya, karena gue memang tidak ada kemauan gitu loh, dan tidak ada kebutuhan gitu. Nah, tapi yang jelas ya, marketnya Skechers ini memang orang-orang yang dia itu tuh pekerja keras ya kan? Pekerja keras, dia nyari apa-apa tuh nyari value-nya. Mereka tuh yang bijaksana dalam memilih ya kan, wise dalam memilih setiap pilihan yang ada, dan juga wise dalam pengeluaran apa yang dia lakukan gitu loh. Jadi bisa dibilang sangat top untuk dijadikan masa depanmu deh. Ya, gue bukan menjual diri, gue kebetulan sudah ini ya teman-teman ya. Tapi teman-teman gue gitu kebanyakan seperti itu gitu ya. Tapi kebanyakan jomblo sayangnya. Disakitin mulu kan gitu. Kasian ya. Makanya buat cewek-cewek nih, misalnya first date atau kalian kenalan dari Tinder atau gimana, terus lihat sepatunya apa nih, Skechers, itu peluang kalian mendapatkan orang yang tidak zonk itu lebih tinggi ya. Walaupun nggak tahu deh, setelah ini mungkin ada juga nih laki-laki ya kan yang memanfaatkan perkataan gue ini untuk mengambil hati para wanita kali ya. Tapi ya setidaknya kemarin-kemarin ya gitu ya, sebelum gue bilang gini mungkin masih lu bisa menilai, karena orang-orangnya juga orang-orang yang memang memilih Skechers bukan karena untuk mencuri hati wanita. Ya iyalah, mana ada lu beli Skechers untuk mencuri perhatian wanita. Tidak akan, bos. Itu fakta ya, itu fakta itu teman-teman ya. Kayak ya udah gitu, lu pakai Skechers gitu. Beda dengan Nike, Adidas gitu ya, mungkin masih ada. Tapi kalau Skechers sih kayaknya ya enggak lah gitu kan. Tapi yang jelas itu ya, para teman-teman yang wanita atau perempuan, gue bisa kasih lu clue atau kasih lu spill sedikit rahasia.
para lelaki ya, gimana caranya mengetahui personality lelaki dari dandanan mereka gitu loh. Oke, sekian untuk reviewnya. Semoga kalian sangat-sangat terbantu dari review yang singkat ini. Dan terima kasih. Kalau gua ada kurang-kurang, mohon maaf karena ini perdana lagi nih, ya kan. Dan doain aja gua kuat untuk konsisten membuat sneakers review lagi. Thank you so much guys for watching. Dan sampai jumpa di sneakers review berikutnya. Bye bye.